Jangan lupa sebelum nonton video ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa sekarang ini, kita sering berpendapat bahwa apabila kita sendiri tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka kita tidak layak untuk menyampaikan agama, untuk menasihati orang lain tentang agama. Ini merupakan pendapat yang keliru. Kalau kita memiliki ilmu dari Quran dan hadis dari para ulama, maka boleh kita menyampaikannya walaupun kita belum mengamalkannya. Apabila kita menunaikan suatu tugas dan kewajiban, sedangkan kewajiban itu merupakan perintah Allah, maka kita tidak perlu meragukan perintah itu. Apabila kita meyakini bahwa ilmu ini datangnya dari Allah dan Rasulnya, sudah semestinya kita merasa mantap dalam menjalankannya. Dengan demikian, insya Allah ilmu kita akan bertambah manfaat, bertambah kuat ingatan kita tentang ilmu, kepahaman tentang ilmu, dan dapat istiqomah dalam menjalankannya. Di samping itu, kita hendaknya menjalankannya dengan penuh kesabaran, sehingga pada suatu saat nanti kita akan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah berusaha menjalankan tugas memperjuangkan agama Allah dengan sungguh-sungguh, mustahil Allah tidak memandang diri kita dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Dalam hadis disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia katakan, kami bertanya, ya Rasulullah, adakah kami tidak akan menyampaikan atau mendakwa, mengajak orang untuk berbuat baik sebelum kami sendiri mengamalkan semua kebaikan? Dan adakah kami tidak akan mencegah kemungkaran sebelum kami meninggalkan semua kemungkaran? Maka Nabi SAW bersabda, bal muru, tidak, bahkan serukanlah kebaikan. Serukanlah kebaikan. Bal muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih kullih. Bahkan serukanlah kebaikan meskipun kalian belum mengamalkan semuanya. Wanhau 'anil munkar wa illam tajtanibuhu kullahu. Dan cegahlah kemungkaran meskipun kalian belum meninggalkan semuanya. Ini dalam riwayat Tabrani fi Shaghir al-Awsat. Kita telah mengetahui bahwa di banyak tempat telah berdiri pondok-pondok pesantren. Para ulama dengan petuahnya, fatwanya, ceramahnya, dan para sufi beserta ahli-ahli suluknya. Juga banyak terdapat kitab-kitab agama, para musonif dengan kitabnya. Semua itu telah kita anggap sebagai cabang amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi zaman sekarang dengan YouTube-nya yang berisikan ceramah-ceramah. Dengan demikian, kita anggap kewajiban amar ma'ruf telah ditunaikan. Kita tidak dapat mengingkari pentingnya semua ini. Kitab-kitab, YouTube, ya melalui radio, televisi, menyampaikan kebenaran. Ini memang sangat penting bagi kita untuk menjaga dan memelihara semua itu. Pondok pesantren,
ahli zikir, termasuk kitab-kitab agama, ceramah-ceramah. Itu bagian daripada menjaga agama ini, menjaga ilmu Allah. Karena dengan adanya hal-hal tersebut telah menyebabkan perkembangan agama Islam semakin melebar. Tentu saja hal itu akan memberikan pengaruh kepada masyarakat, terutama di sekitar daerah tersebut, yang suka nonton YouTube dengan ceramah ini, ceramah itu, nonton TV dengan ceramah ini, ceramah itu, dengerin radio dengan ceramah ini, ceramah itu, yang suka baca kitab dengan kitab ini, kitab itu. Kitab-kitab Islam itu berfaedah, semua berfaedah. Yang suka zikir, menangkan hati, berzikir kepada Allah, yang tidak meninggalkan sholat berjamaah, artinya syariat-syariat masih dibuat. Itu sangat berfaedah. Akan tetapi, apabila kita memikirkan dan memperhatikan juga keadaan kita sekarang ini, semuanya itu berlumrah, memadai, semua itu bisa mencakup. Tapi tidak semua ya. Kaum muslimin ada yang sibuk sehingga tidak pernah mendengarkan ceramah di YouTube. Ada yang sibuk sehingga tidak pernah mendengarkan ceramah di radio. Ada yang sibuk sehingga tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramah di majelis-majelis. Ya. Memang mungkin bukan karena sibuk, malas. Ya, sukanya nonton YouTube tapi bukan ceramah, suka dengar radio tapi bukan ceramah, ya, musik-musik dan lainnya. Suka menghadiri majelis tapi bukan majelis ilmu. Nah ini penting ya. Ya, penting kita juga memikirkan bagaimana caranya supaya mereka pun mendapatkan ilmu, supaya dia mau mendengarkan ilmu, maka kita harus mendatangi. Jadi salah apabila kita hanya mengandalkan pondok pesantren, ceramah di YouTube, ceramah di radio, di majelis-majelis, salah. Itu ya, kalau kita hanya mengandalkan itu saja, nah, udah Islam dijaga dengan itu. Ini kurang. Kita akan memperoleh manfaat yang banyak dari pondok pesantren dan ceramah majelis, ya, majelis-majelis ilmu, dengan catatan apabila kita telah memiliki giroh, memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Nah, ini akan mendapatkan faedah dari ceramah di YouTube, mendapatkan faedah dari majelis ilmu dengan semangat, dengan giroh, keinginan yang tinggi, dan memiliki rasa ta'zim, memuliakan alim ulama, memuliakan ilmu agama, dan terhadap apa saja yang hubungan dengan agama Islam. Dan tidak semua orang semangat seperti itu. Semangat agama dalam hati kaum muslimin sekarang ini telah tercabut. Ya, nggak banyak yang semangat, nggak banyak. Bahkan keimanan kita semakin nipis, keimanan kaum muslimin semakin menghilang. Agama candaan, agama dihina. Oleh karena itu, dalam keadaan yang mengkhawatirkan seperti ini, sangat penting bagi kita untuk memulai suatu usaha yang dapat menghidupkan agama dalam diri manusia, yang dapat menghidupkan amal agama dalam diri manusia.
Ini perlu. Sehingga dengan tumbuhnya semangat tersebut dalam diri manusia untuk amal agama, mereka dapat mewujudkan suasana agama. Dengan adanya suasana agama tersebut, tentu kita akan merasakan manfaatnya. Karena syariat agama, syariat Islam ini ketika wujud dalam kehidupan kaum muslimin akan mempengaruhi masyarakat luas karena kebaikannya, karena keindahannya, karena kemewahannya. Karena itu penting kita bergerak silaturahmi. Tapi saat sekarang COVID atau Corona, yang mana kaum muslimin pun tidak mampu untuk menjalankan ini. Untuk sekarang ini kita harus ada tetap fikir dan usaha semampu kita. Apabila kita tidak berusaha menghidupkan agama, tidak berusaha untuk menyemangatkan kaum muslimin dalam mengamalkan agama, tidak menumbuhkan keimanan yang kuat dalam kaum muslimin, jangankan memberi manfaat kepada masyarakat ilmu agama ini, dalam lingkungan kita sendiri pun ilmu agama tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak ada semangat. Bahkan untuk menjaga keberadaan agama Islam yang ada dalam diri kita, dalam diri kaum muslimin, itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Jadi usaha agama ini adalah usaha yang khusus memikirkan bagaimana Islam terwujud, dan tidak harus meninggalkan pondok pesantren, meninggalkan majelis ilmu. Ini bahaya kalau buat usaha agama, buat pikir agama, tapi kita tidak duduk dalam majelis ilmu, tidak tunduk pada pesantren, para ulama, maka kita kaum muslimin yang berusaha untuk mewujudkan Islam yang dengan keterbatasan ilmu kita, maka ini akan membahayakan juga kalau kita tidak sambung dengan para ulama, tidak sambung dengan para musonif yang ahlinya. Jadi bukan sembarangan. Jangan sampai kita sudah buat usaha agama, kemudian kita merasa ulama, kita merasa orang yang paling pintar dan paling baik, paling diterima amalnya. Jangan. Kayak ini adalah usaha tambahan yang belum ada di zaman sekarang ini. Sebenarnya jamaah tabligh itu usaha. Ya. Seandainya mereka tetap seperti dulu, artinya silaturahmi kepada kaum muslimin, tetap memuliakan ulama, tidak memandang golongan, kelompok, dan tidak merasa dirinya sebagai kelompok jamaah tabligh atau sebagai kelompok ini, tidak mengikat dirinya dengan usaha ini, tetap berbaur dengan masyarakat, tetap mengadakan suatu program dakwah, maka insya Allah akan berkembang dan akan bersatu dengan majelis-majelis manapun. Ayo 1, 2, 3 takbir. Ilmu pun akan berkembang. Ilmu yang hak, Iya. bukan ilmu kejahilan. Ya,
bukan kejahilan yang bertebaran, tapi ilmu. Ketika kita menyatu dengan pesantren, para ulama, dan mengakui kekurangan kita. Apabila usaha agama kita tawarkan kepada orang-orang, mereka akan berpandangan buruk kepada kita. Mereka akan membalasnya dengan cacian dan hinaan. Bahkan mereka akan merendahkan usaha dakwah. Kenapa mereka begitu? Karena mereka melihat sebagian orang yang buat usaha dakwah telah tersalah dalam amal, telah salah dalam bayan, sehingga dampaknya ke semua. Dampaknya semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Imam Malik rahimahullah pernah beliau katakan, la yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Umat pada kurun terakhir ini tidak akan menjadi baik kecuali menempuh cara sebagaimana yang ditempuh oleh umat terdahulu. Orang-orang dulu yang soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf. Rasulullah SAW berdakwah memulai seorang diri tanpa disertai teman dan sahabat, juga tanpa memiliki kekuatan dunia. Bahkan dari kalangan kaumnya, kaum muslimin ketika itu, orang-orang miskin. Ketika orang-orang itu dan orang Quraisy menentang usaha Nabi SAW. Tak ada seorang pun yang mau mendengar dan berminat mengikuti apa yang beliau dakwakan. Apabila beliau mendakwakan kalimat la ilaha illallah kepada mereka, maka banyak orang-orang dari kalangan kaumnya yang membencinya dan berpaling dari dakwah beliau. Demikian keadaan dakwah Rasulullah SAW. Itu selalu mengalami penderitaan dan kesusahan tanpa diiringi oleh teman ataupun sahabat yang bersedia membantunya. Meskipun demikian, ternyata beliau berhasil mengajak manusia kepada apa yang beliau dakwakan. Sekarang ini mari kita berpikir dan kita perhatikan mengapa yang demikian itu bisa terjadi. Meskipun banyak orang yang menolak dakwah, namun beliau tetap menyeru berdakwah, mengajak mereka kepada Allah, sehingga orang-orang yang telah menerima seruan beliau juga ikut menyertai beliau. Ini seluruh dunia tahu bahwa peristiwa ini merupakan pelajaran bagi kita untuk menjelaskan bahwa inilah yang menjadi maksud dan tujuan hidup Rasulullah SAW.
tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini dalam surat Al-Imran. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ayat ini jelas menyatakan bahwa manusia itu dilarang beribadah dan mentaati siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menerangkan supaya manusia meninggalkan semua kecintaan terhadap sesama manusia manapun maupun benda, lalu memantapkan hatinya untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak berpaling darinya. Ini cinta yang hakiki. Karena cinta itu ada cinta tabii dan ada pembagiannya. Cinta yang hakiki hanya untuk Allah. Kalau mencintai tabii seperti cinta anak, istri, itu tidak masalah. Dalam surat Al-A'raf disebutkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Inilah sesungguhnya pelajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita diperintahkan untuk menyebarkan apa yang telah beliau ajarkan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah mereka, wahai Muhammad, ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan bantahlah dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui orang-orang yang sesat di jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Ini dalam surat An-Nahl. Demikianlah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Hendaknya juga ditempuh oleh para pengikutnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik. Dalam surat Yusuf, dalam surat Al-Fusilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan beramal soleh. Dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia ke jalan yang lurus,
dan menunjukkan jalan kehidupan kepada manusia yang tersesat merupakan amalan dan pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang inilah yang menjadi maksud tujuan hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan maksud yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirim ribuan anbiya alaihissalam ke muka bumi ini. Maksud yang sama, tujuan yang sama, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, selain aku maksudnya Allah, maka sembahlah olehmu sekalian aku, sembah Allah. Semua nabi mengajak manusia untuk pada Allah, taat pada Allah, menyembah Allah. Kemudian apabila kita perhatikan, kita baca sejarah hidup Rasulullah SAW dan Anbiya alaihissalam yang suci, kita dapat mengetahui bahwa mereka mempunyai maksud dan tujuan hidup yang sama, yakni untuk meyakini semua sifat-sifat Allah, untuk meyakini kehebatan Allah, atau dalam bahasa lain rububiyah, kemudian uluhiyah, asma wa sifat, atau bahasa yang lain tauhid, intinya yakin pada Allah yang dipelajari oleh para ulama. Inilah makna iman dan Islam yang sesungguhnya. Dan manusia, jin, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Apabila sekarang kita telah mengetahui maksud tujuan hidup kita yang sebenarnya, bahwa kita didatangkan ke dunia ini ada maksud dan tujuannya, yaitu ibadah. Dengan demikian kita dapat mengetahui dengan jelas penyakit apakah yang sesungguhnya kita derita saat ini. Sehingga banyak kaum muslimin, penyakit apa ini kaum muslimin kok sepertinya nggak mau ibadah kepada Allah Ta'ala. Coba penyakit apa ini? Ada yang mengatakan kurang ilmu. Orang kalau nggak semangat, bagaimana dia akan menuntut ilmu? Ada yang mengatakan kurang iman, nggak pernah mendengarkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Bagaimana dia meningkat imannya? Dan ada lagi kata lain-lainnya. Jadi apabila penyakit itu sudah kita ketahui, tentunya tidak sulit bagi kita untuk mengusahakan kesembuhannya. Nah, ya dong, kalau penyakitnya sudah diketahui maka akan mudah disembuhkan. Penyakitnya apa ini kaum muslimin saat ini? Coba. Apa nih penyakitnya? Apa penyakitnya cinta dunia, takut mati? Wallahu a'lam. Apa penyakit kembali ini? Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga diberikan kepahaman dan diistiqomahkan dalam amal agama sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi asbab hidayah, menjadi kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Bukan hanya
untuk dirinya, keluarganya, tapi bisa menjadi kebaikan bagi orang lain.